Malam itu Putri pergi dari rumah dengan hati yang hancur. Orang yang selama ini ia anggap keluarga, ternyata tidak pernah benar-benar menganggapnya ada. Sendirian di tengah malam, tanpa tujuan dan tanpa tempat pulang, Putri kini harus menghadapi hidupnya sendiri. Namun di balik semua luka itu, sebuah kenyataan baru perlahan menunggu Putri. Kenyataan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Putri, ya ampun. Kamu ngapain malam-malam gini sendirian di jalan? Andre, Ngapain kamu malam-malam gini di jalan dan bawa tas segala? nggak apa-apa, Andre. Jangan bilang nggak apa-apa. Aku kenal kamu, Put. Kalau nggak ada apa-apa, kamu nggak mungkin ada di jalan malam-malam begini. Put, coba ngomong sama aku, sebenarnya ada apa? Aku diusir dari rumah. Aku tadi cekcok sama ibu dan bapak. Terus mereka bilang kalau aku ini sebenarnya bukan anak kandung mereka. Mereka bilang aku cuma anak pancingan. Mereka rawat aku supaya ibu bisa hamil. Dan sekarang karena Bella udah besar, udah kerja, mereka bilang aku udah gak ada gunanya lagi di rumah itu. Aku bahkan gak tahu sekarang harus kemana. Kenapa kamu nggak langsung hubungin aku? Aku malu, Andre. Aku bingung. Aku tadi sebenarnya mau ke rumah kamu. Aku mau ngomong jujur sama orang tua kamu. Kalau aku sebenarnya bukan orang biasa kayak yang mereka kira. Maksud kamu? Aku anak pengusaha, Put. Ayah aku punya perusahaan. Selama ini aku sengaja nggak pernah cerita. Karena aku pengen kamu nerima aku apa adanya. Aku nggak mau hubungan kita cuma dilihat dari uang atau status. Terus kamu mau bilang itu sama ibu dan bapak? Iya, aku pikir kalau mereka tahu siapa keluarga aku sebenarnya, mereka bakal berhenti ngerendahin aku dan bisa nerima hubungan kita. Kita harus nemuin ibu sama bapak sekarang. Andre, buat apa balik ke sini lagi? Mereka udah nggak mau lihat aku, Andre. Aku nggak bisa ninggalin semuanya gini aja. Aku mau ngomong baik-baik sekali lagi sama ibu sama bapak kamu. Tapi percuma. Nggak apa-apa, setidaknya aku udah usaha. Ngapain kamu datang ke sini lagi? Belum jelas tadi kita usir kamu. Kesini pakai bawa mobil segala. Pasti biar dikira mapan kan? Padahal paling itu mobil rentalan. Pak, Bu, saya kesini cuma mau minta maaf. Kalau seandainya gara-gara saya, hubungan kalian jadi kurang baik. Tapi niat saya baik. Saya benar-benar serius mau menikahi Putri. Dan saya juga mau mengatakan, kalau sebenarnya saya... Kami udah nggak peduli lagi. Kalau kalian mau nikah, ya nikah aja sana. Lagi pula, Putri juga bukan anak kandung kita. Cari aja wali hakim kalau memang mau nikah. Bapak, Ibu, jangan panggil dengan sebutan itu lagi. Kami udah nggak ada urusan lagi sama kamu. Pak, Bu, jangan ngomong kayak gitu sama Putri. Walau bagaimanapun, Putri ini anak yang pernah kalian besarkan. Kamu juga nggak usah sok jadi pahlawan di sini. Sekarang pergi sana. Jangan datang lagi ke rumah ini. Kita sudah nganggep Putri sudah mati. Karena selama ini dia cuma beban di rumah ini. Ayo Put, kita pergi dari sini. Kalau emang mereka sudah nggak mau nerima kamu lagi. Pada akhirnya, Putri dan Andre menikah dan hidup bahagia bersama. Putri akhirnya merasakan arti dicintai dan dihargai dengan tulus dalam sebuah keluarga. Sementara itu, Bu Markona dan Pak Bahlul justru kewalahan menghadapi Bella yang tumbuh menjadi keras kepala dan sering melawan. Bella bahkan malu mengakui orang tuanya sendiri karena merasa mereka miskin. Dan saat itulah mereka baru sadar siapa anak yang sebenarnya paling tulus selama ini. Bella, itu kamu bawa apa, Nak? Sertifikat rumah. Buat apa sertifikat rumah dibawa-bawa? Aku mau gadein. Hah? Kamu bercanda? Aku serius, Bu. Aku udah capek ke kantor naik motor terus. Bella, jangan macem-macem. Itu rumah satu-satunya yang kita punya. Terus aku harus malu terus tiap hari. Semua temen kantor aku pada naik mobil. Kan gak harus sekarang juga beli mobil, Nak. Aku butuh sekarang, Bu. Aku malu datang ke kantor naik motor terus.
Nanti kalau bapak sama ibu udah punya uang, pasti dibeliin. Sabar dulu. Sampai kapan nunggu kalian punya uang? Bisa bertahun-tahun. Aku capek hidup susah terus. Sekarang aku udah kerja di tempat bagus. Masa penampilan aku gini-gini aja? Tapi jangan sampai rumah digadein cuma buat gaya hidup. Ini bukan gaya hidup, Pak. Ini soal gengsi dan relasi. Pacar aku sekarang adalah pemilik di perusahaan besar. Aku malu kalau dia tahu aku masih hidup sederhana. Kalau dia memang sayang sama kamu, harusnya dia bisa nerima keadaan kamu, nak. Bu, dunia nggak sederhana itu. Orang sekarang lihat status juga. Jadi sekarang kamu malu punya orang tua seperti kami. Iya, aku malu. Aku tetap bakal gadein rumah ini. Pokoknya aku harus punya mobil secepatnya. Bapak nggak nyangka Bella bisa ngomong kayak gitu sama kita. Udahlah, Pak. Namanya juga anak muda. Tapi sampai mau gadain rumah segala cuma buat beli mobil. Sekarang pergaulan memang beda, Pak. Bella juga pasti malu kalau ke kantor naik motor terus. Bapak takut dia jadi terlalu ngikutin gengsi. Ya nggak apa-apa juga kalau demi masa depan dia, Pak. Maksudnya? Pacarnya sekarang kan pemilik perusahaan besar. Kalau Bella mau dapat suami kaya, ya harus bisa ngimbangin juga dong. Yang penting Bella jangan sampai dipandang rendah sama keluarga calon suaminya. Iya juga sih. Bella itu kebanggaan kita, Pak. Wajar kalau dia maunya hidup lebih baik dari kedua orang tuanya. Ya mungkin memang kita yang harus lebih ngertiin dia. Iya, sebentar. Permisi Pak, saya mau ketemu Bella. Bella lagi nggak di rumah. Ada apa ya? Saya datang buat nagih utang. Utang? Maksudnya gimana? Bella punya tunggakan yang belum dibayar. Dan dia bilang, saya bisa datang nagih ke orang tuanya. Nggak mungkin. Anak saya nggak mungkin kayak gitu. Iya, pasti salah orang. Nggak salah Bu, data sama alamatnya jelas. Ini sebanyak ini. Itu baru sebagian Pak. Sebagian, maksudnya apa ya? Bella utangnya ada di beberapa tempat. Kredit mobil, pinjaman online, kartu kredit, banyak. Nggak mungkin. Bella nggak pernah cerita apa-apa selama ini. Justru karena udah nggak sanggup bayar, dia nyuruh kami datang ke sini. Kalau kalian nggak bantu bayar, urusannya bakal panjang. Ya Allah, kenapa Bella tega begini sama kita, Pak? Anak yang selalu kita banggain, ternyata nyusahin kita begini, Pak. Ya ampun, Pak. Kok Bella udah beberapa hari ini nggak pulang-pulang ya, Pak? Ibu khawatir banget. Iya, dari tadi bapak telepon juga nggak diangkat-angkat. Dari tadi perasaan bapak nggak enak. Sejak ada orang nagih utang kemarin, hati ibu juga nggak tenang. Ibu takut Bella kenapa-kenapa, Pak. Mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa. Itu kayak ada orang yang datang. Ayo Pak, kita lihat dulu. Siapa tahu itu Bella. Malam Pak, Bu. Kami datang mau ngomong soal rumah ini. Soal rumah, memangnya kenapa? Rumah ini sudah bukan milik kalian lagi. Maksudnya apa ya? Anak kalian, Bella, sudah menggadaikan sekaligus menjual rumah ini. Apa? Nggak mungkin. Iya, pasti ada salah paham. Bella nggak mungkin jual rumah orang tuanya sendiri. Kami nggak mungkin datang kalau nggak bawa bukti. Ini surat gadai. Ini surat jual beli. Semua lengkap dengan tanda tangan Bella. Ya Allah, kenapa Bella bisa ngelakuin ini? Tolong Pak, kasihani kami. Ini rumah tempat tinggal kita satu-satunya, Pak. Itu urusan keluarga kalian. Yang jelas sekarang rumah ini milik klien kami. Saya datang bukan buat dengar drama keluarga. Kalian harus segera kosongin rumah ini. Tolong Pak, jangan malam ini juga. Kami mau pergi kemana malam-malam begini? Itu bukan urusan saya. Rumah ini sudah dibeli orang lain. Kami mohon, kasih kami waktu beberapa hari. Oke, saya kasih waktu 2 hari. Buat kalian beresin barang dan keluar dari rumah ini. Kalau lewat 2 hari kalian masih di sini, barang-barang kalian bakal saya keluarin paksa.
Permisi Mbak, Bella masuk nggak ya hari ini? Bella? Oh, Bella udah nggak kerja di sini lagi Bu. Maksudnya udah nggak kerja? Iya Pak, Bella udah resign beberapa minggu lalu. Apa? Resign? Tapi Bella nggak pernah cerita apa-apa sama kita. Tahu saya sih Bella pindah kerja Bu di perusahaan besar di kota. Perusahaan besar? Iya Pak, katanya posisi kerjanya juga lebih bagus sekarang. Terus Bella sekarang tinggal di mana? Saya sih kurang tahu Bu, tapi saya dengar Bella mau nikah sama pemilik perusahaan itu. Apa? Bella mau nikah? Iya Bu, bukannya orang tua Bella udah tahu ya? Enggak, Bella nggak pernah cerita apa-apa selama ini. Dia bahkan nggak bilang kalau udah keluar kerja dari sini. Oh, saya kira kalian udah tahu semuanya. Bisa minta alamat tempat kerja Bella sekarang nggak Mbak? Kami bener-bener harus ketemu dia. Ada sih Bu, bentar ya saya tulisin dulu. Ini Bu alamatnya. Makasih ya Neng. Pak, ayo Pak kita harus nemuin Bella sekarang juga. Sampai sekarang Bapak masih nggak habis pikir sama semua yang Bella lakuin ke kita. Mulai dari utang di mana-mana, gadein rumah, sampai jual rumah diam-diam. Bapak benar-benar nggak nyangka anak yang selama ini paling kita sayangi malah bikin hidup kita begini. Ibu juga kecewa Pak. Apalagi Bella pergi tanpa ngomong apa-apa. Telepon gak diangkat dan gak pernah pulang ke rumah lagi. Ibu merasa gak dianggap sebagai orang tua. Yang paling bikin Bapak kepikiran itu, kenapa Bella tega nutupin semuanya dari kita? Kalau memang dia ada masalah, harusnya dia cerita. Bukannya malah nyuruh debt kolektor datang ke rumah. Mungkin Bella takut dimarahin. Atau mungkin dia malu karena gak bisa bayar semuanya sendiri Pak. Tapi tetap aja, rumah itu satu-satunya yang kita punya. Iya, Ibu tahu. Tapi mau gimana lagi, Pak? Nasi udah jadi bubur. Ibu tetap seneng dengar Bella sekarang kerja di perusahaan besar. Apalagi katanya mau nikah sama pemilik perusahaan. Nggak nyangka ya, Pak. Sebentar lagi kita akan jadi orang kaya. Iya, Bu. Mungkin selama ini Bella memang lagi ngejar kehidupan yang lebih baik. Makanya dia jadi keras kepala, walaupun caranya salah. Ibu jadi penasaran sama kehidupan Bella sekarang. Ibu bangga banget punya anak kayak Bella, Pak. Kita bisa pamerin sama orang sekampung kalau anak kita menikah sama orang kaya. Iya, Bu. Ya ampun, Pak. Gede banget kantornya Bella. Pantes aja katanya perusahaan besar. Ini emang besar banget, Pak. Permisi Pak, Bu, ada keperluan apa ya? Kami mau ketemu anak kami, Bella, Pak. Bella yang bagian kantor pusat. Iya, Pak. Kami orang tuanya. Orang tua Ibu Bella? Maaf sebelumnya Pak, tapi setahu saya orang tua Mbak Bella tinggal di luar negeri. Ibu Bella pernah bilang orang tuanya sekarang lagi di luar negeri dan keluarganya cukup berada. Pak, ini bener-bener orang tuanya Bella. Kami datang jauh-jauh dari kampung, cuma mau ketemu anak kami. Maaf Bu, bukan saya nggak percaya, tapi saya juga harus hati-hati. Tolong Pak, kami cuma pengen ketemu Bella sebentar aja. Kami udah susah-susah datang ke sini. Baik Pak, Bu, tunggu sebentar ya. Ibu Bella, permisi mengganggu. Di bawah ada bapak sama ibu yang ngaku-ngaku sebagai orang tua Mbak Bella. Mereka maksa mau ketemu. Apa? Kurang ajar. Ngapain mereka kesini? Gimana kalau orang-orang sampai tahu kalau orang tua miskin itu adalah orang tua aku? Bisa malu aku. Aku harus usir mereka. Kalian ngapain datang ke sini? Nak, akhirnya ibu ketemu juga sama kamu, Nak. Dari kemarin ibu sama bapak nyariin kamu terus. Kenapa kamu gak pulang-pulang, Nak? Ditelepon juga gak pernah diangkat lagi. Ibu sampai kepikiran terus, takut kamu kenapa-kenapa. Udah pulang sana, jangan bikin aku malu. Malu gimana, Nak? Kita ini orang tua kamu. Justru itu masalahnya. Kalian tahu nggak kantor ini kayak apa? Semua orang di sini hidupnya mapan, keluarganya berkelas. Sedangkan kalian datang ke sini pakai baju lusuh kayak gini. Aku malu punya orang tua miskin kayak kalian. Mendingan kalian pergi dari sini. Aku udah susah payah bangun hidup baru di sini. Sebentar lagi, aku juga mau nikah sama pemilik perusahaan ini. Keluarga calon suami aku kaya dan terpandang. Aku nggak mau semuanya rusak cuma gara-gara kalian datang ke sini. Nah, selama ini ibu sama bapak selalu nurutin semua kemauan kamu. Bahkan sampai rumah juga hilang demi kamu.
Pokoknya mulai sekarang jangan pernah datang lagi ke hidup aku. Jangan cari aku lagi. Jangan ngaku-ngaku jadi orang tua aku lagi. Udah pulang sana, jangan bikin aku malu. Astagfirullah, Bella. Ya ampun, kasihan banget. Udah datang jauh-jauh malah diperlakukan kayak gitu. Pak Kevin harus tahu sifat asli calon istrinya sebelum menikah. Kalau sama orang tua sendiri aja tega, gimana nanti sama orang lain? Aku harus ngasih bukti ini sama Pak Kevin. Ibu nggak nyangka Bella bisa ngomong kayak gitu ke kita, Pak. Ibu bener-bener nggak nyangka anak yang selama ini paling ibu sayang malah malu punya orang tua kayak kita, Pak. Bapak juga sakit hati, rasanya kayak mimpi buruk. Dari kecil, semua yang Bella mau selalu kita usahain. Kita bela dia terus, kita utamain dia terus. Tapi sekarang dia malah buang kita begitu aja. Rumah juga udah hilang. Sekarang kita bahkan gak tahu harus tinggal di mana. Mungkin ini memang balasan buat kita, Pak. Karena dulu kita terlalu jahat sama Putri. Padahal dari dulu Putri selalu nurut, gak pernah bikin masalah. Tapi kita malah nganggep dia gak penting. Malah Bella yang selalu kita bela. Padahal Putri yang paling tulus. Sekarang ibu baru sadar, semua yang Putri rasain dulu pasti sakit banget, Pak. Seperti yang ibu rasain sekarang. Ya Allah, Bapak, Ibu, kenapa kalian ada di sini? Kenapa kalian nangis di pinggir jalan seperti ini? Putri, kita udah gak punya rumah lagi. Bella jual rumah itu. Terus sekarang kita juga diusir. Kita tadi datang ke kantor Bella. Kita cuma pengen ketemu dia baik-baik. Tapi Bella malah marah. Dia bilang malu punya orang tua miskin kayak kita. Putri, Ibu minta maaf. Selama ini kita terlalu jahat sama kamu. Kita selalu beda-bedain kamu sama Bella. Semua perhatian cuma buat Bella. Sementara kamu selalu disuruh ngalah. Padahal kamu gak pernah ngelawan kita. Dan gak pernah bikin ibu dan bapak susah. Tapi kita malah nyakitin kamu terus. Bahkan sampai ngusir kamu dari rumah. Sekarang baru kerasa sakitnya. Dibuang sama anak sendiri. Rasanya sakit banget. Kalau sekarang kamu benci sama kami, Bapak ngerti. Aku gak pernah benci sama ibu dan bapak. Walaupun dulu aku sering disakitin, aku tetap nganggep kalian keluarga aku. Udah, sekarang jangan nangis di pinggir jalan kayak gini. Kalau kalian gak keberatan, ikut tinggal sama kami aja. Setelah semua yang kami lakukan kepada kalian, apa kalian masih mau nerima kami? Karena saya tahu Putri masih sayang sama kalian. Selama ini Putri sering kepikiran kalian. Walaupun dia disakitin, dia gak pernah benar-benar bisa benci sama kalian. Tapi kami malu. Gak usah malu. Anggap aja ini kesempatan buat mulai semuanya lagi. Makasih, Nak. Pada akhirnya, semua kebohongan dan sikap arogan Bella terbongkar. Calon suaminya membatalkan pernikahan dan mengusir Bella. Setelah melihat video rekaman dari security, video saat Bella mempermalukan dan mengusir kedua orang tuanya sendiri. Pria itu sadar, Bella bukan perempuan baik seperti yang selama ini ia kira. Sementara itu, kehidupan ibu dan bapak perlahan berubah. Kini mereka tinggal bersama Putri dan Andre dengan penuh kehangatan. Mereka akhirnya benar-benar menyadari ketulusan Putri. Terlebih saat Putri sedang mengandung anak pertamanya. Dengan penuh kasih sayang, ibu dan bapak merawat Putri sepenuh hati, mencoba menebus semua kesalahan dan luka yang pernah mereka berikan di masa lalu.